Nah, jadi walaupun kita menggunakan rumus yang W per F atau yang LF per LW, itu hasilnya akan sama ya. Jadi bisa menggunakan rumus yang ke-1 atau yang kedua tergantung variabel mana yang diketahui di soal. Nah, jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang biasanya digunakan untuk memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya yaitu ada sekrup, obeng, paku, pisau, tangga, dan jalan-jalan di pegunungan. Nah, contohnya di sini ada tangga. Untuk naik ke lantai yang lebih atas, kita dapat menggunakan tangga sehingga kita tidak terlalu capek ya. Terus di sini juga ada orang yang turun dari atas ke bawah ya. Karena menggunakan bidang miring, maka tenaga yang kita berikan itu tidak terlalu besar. Itulah kegunaan bidang miring, memudahkan pekerjaan manusia. Nah, keuntungannya yaitu gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Dan kelemahannya itu jarak yang ditempuh memang lebih jauh, tapi gayanya lebih kecil sehingga kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih besar. Itu keuntungan dan kelemahan dari bidang miring. Nah, di sini contohnya yaitu ada seorang kakek akan menaikkan kotak ke dalam sebuah delman ya. Nah, kalau kotak ini langsung diangkat seperti ini, maka tenaga yang harus dikeluarkan si kakek itu harus lebih besar dibandingkan dengan cara mendorong menggunakan bidang miring. Tenaga yang dikeluarkannya lebih sedikit. Contoh juga di sini perosotan dan jalan-jalan di pegunungan itu dibuat lebih landai agar kita tidak terlalu besar mengeluarkan gayanya. Nah, rumus pada bidang miring sebenarnya hampir mirip dengan pada tuas. Bedanya, ini adalah contoh bidang miring. Di sini ada gerobak yang membawa beban, kita sebut sebagai W. Simbolnya W yaitu bebannya, dan didorong oleh seseorang yaitu gaya kuasanya yaitu F. Kalau tadi di tuas ada lengan kuasa dengan lengan beban, kalau di bidang miring ada yang namanya panjang lintasannya yaitu dari titik bawah sampai titik atas bidang miring. Simbolnya adalah S yaitu panjang lintasan. Satuannya meter dan tinggi dari bidang miring. Simbolnya adalah H. Dari atas sini sampai ke bawah sini itu adalah tinggi dari bidang miring. Satuannya juga meter. Sehingga rumus pada bidang miring adalah gaya kuasa atau F dikali dengan panjang lintasan yaitu S sama dengan berat beban atau W dikali dengan tinggi dari bidang miring. Ini adalah rumus dari bidang miring. Nah, keuntungan mekanisnya yaitu sama seperti pada tuas. Bisa menggunakan rumus beban dibagi dengan gaya kuasa atau panjang lintasan dibagi dengan tinggi dari bidang miring ya. Tergantung di soal diketahuinya variabel yang mana. Nah, contoh di sini ada bidang miring. Berapakah besar usaha yang dilakukan seseorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? Jadi ada benda nih yang ditarik oleh seseorang dengan berat bebannya adalah 40 Newton. Di sini satuannya Newton. Berarti ini adalah berat. Beratnya simbolnya W. W ini adalah 40 Newton. Ada panjang lintasannya digambar yaitu S 2 meter dan tinggi dari bidang miringnya yang ke atas ini adalah 1 meter. Yang ditanya adalah besar usahanya, yaitu berarti gaya yang kita berikan, yaitu F. F-nya yang ditanya. Maka kita gunakan rumus pada bidang miring yaitu W kali H sama dengan F dikali S. Masukin W-nya yaitu 40 dikali H-nya 1 sama dengan F-nya kita cari dikali S-nya 2. Nah, maka F sama dengan 2-nya pindah ruas ke sebelah sini. Sehingga yang tadinya dikali jadi dibagi. Maka F sama dengan 40 dikali 1 dibagi 2. Maka F sama dengan 40 bagi 2 yaitu 20 Newton. Jadi
Gaya atau usaha yang diberikan untuk menarik bendanya adalah 20 Newton. Nah, keuntungan mekanisnya yaitu tinggal W dibagi dengan F. W-nya adalah 40 dibagi dengan F sama dengan 2. Keuntungan mekanis itu tidak punya satuan ya, jadi tidak ada satuannya. Nah, bisa juga kamu gunakan dengan rumus yang tadi, yaitu S dibagi H. Nah, S di sini adalah 2, hanya 1, maka 2 bagi 1, 2. Jadi, menggunakan rumus yang W per F atau S per H itu hasilnya akan sama saja. Seperti itu. Nah, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di Google Classroom-nya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.